Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anissa Sifa Nur Azizah dari program studi PG PAUD 2019B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan terhadap tugas makalah, yaitu analisis dari proses internalisasi profesi dan tenaga kependidikan, yaitu penilik PAUD untuk menyelesaikan tugas akhir semester 4 dari mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibimbing oleh Pak Hafidin MPD. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang hasil wawancara saya dengan salah satu penilik berprestasi di daerah Jakarta Selatan, yaitu Bapak Rudi. Sebelumnya saya ingin menampilkan biodata dari beliau, yaitu mari kita simak biodatanya. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai hasil analisis saya terhadap wawancara yang sudah saya lakukan dengan Pak Rudi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat dari penilik itu sendiri. Nah, apa itu penilik? Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan juga evaluasi dampak program pendidikan di luar sekolah. Nah, penilik ini berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional, pengendalian mutu dan juga evaluasi dampak program di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, yang bertanggung jawab di bidang pendidikan non formal ya. Kemudian juga penilik sebagaimana dimaksud adalah jabatan karir yang hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil. Jadi itu syarat utamanya yang pertama. Nah, teman-teman, di sini juga ada nih tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang dimiliki oleh seorang penilik yang telah diatur salah satunya itu di Permenpan RB nomor 14 tahun 2010 dan juga di Permendikbud RI nomor 38 tahun 2013 yang mengatur tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Diatur juga dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 2, nomor 3 PB tahun 2011 dan nomor 7 tahun 2011. Nah, tugas-tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal, yaitu terbagi lagi nih dari dua kegiatan tersebut. Nah, kegiatan pengendalian mutu terbagi lagi nih, yaitu perencanaan program pengendalian mutu, kemudian pelaksanaan pemantauan program, lalu pelaksanaan penilaian program, kemudian melaksanakan pembimbingan dan pembinaan kepada penilik atau pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, kemudian juga menyusun laporan hasil pengendalian mutu. Nah, sementara kegiatan evaluasi dampak program PAUD itu sendiri terbagi, yaitu meliputi menjadi menyusun rancangan atau desain evaluasi program PAUD, kemudian menyusun instrumen evaluasi dampak program, dan melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program, kemudian presentasi hasil dari evaluasi dampak itu sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga ada kompetensi yang harus dimiliki dari seorang penilik PAUD yang telah diatur berdasarkan Permendikbud nomor 98 tahun 2014 nih teman-teman. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut yaitu antara lain kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi supervisi manajerial, kemudian ada kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengembangan profesi, dan juga kompetensi sosial. Nah, itu dia kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penilik dari PAUD karena sudah diatur oleh undang-undang ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan tayangan dari hasil wawancara saya, yaitu bisa dibaca.
Nah, ini adalah poin utama dari video ini, yaitu saya akan memaparkan hasil analisis saya setelah melakukan proses wawancara dengan Bapak Rudi, yaitu salah satu penilik yang berprestasi di daerah Jakarta Selatan. Oke, jadi Pak Rudi ini sudah menjadi PNS atau pegawai negeri sipil selama 30 tahun dan bekerja sebagai penilik selama 5 tahun ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat beliau memenuhi standar atau persyaratan menjadi penilik, yaitu beliau menjadi pegawai negeri sipil dan menjadi penilik di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan dengan pendidikan terakhir S2 pendidikan. Nah, ini membuktikan Pak Rudi sebagai penilik sudah benar mengikuti atau memasuki persyaratan dari seorang penilik itu sendiri. Nah, lalu beliau juga benar adanya menjadi penilik berprestasi sesuai dengan biodatanya yang sudah kita lihat ya teman-teman, di mana beliau memenangkan apresiasi tersebut pada kegiatan tahunan Kemendikbud karena memiliki prestasi pengendalian mutu di daerahnya dengan menulis karya tulis ilmiah, pembimbingan PTK PAUD di Kecamatan Pesanggerahan dan mendapat juara 3 pada saat itu pada tahun 2019 di Provinsi Bangka Belitung. Nah, jika dianalisis berdasarkan kompetensi beliau Pak Rudi sebagai penilik yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 98 tahun 2014, maka bisa dirincikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pada kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi ini, kepribadian sebagai penilik yaitu bisa dikatakan arif, ramah, juga memiliki rasa empati terhadap profesi tenaga kerja atau guru yang dibimbing atau yang dipantaunya ya, yang bekerja di satuan-satuan atau lembaga PAUD yang dibinanya. Nah, karena bisa kita lihat atau ketahui pada hasil wawancara saat beliau menjelaskan tentang interaksinya dengan guru-guru, yang itu bisa kita lihat atau bisa kita nilai sendiri kompetensi kepribadiannya sudah cukup baik. Kemudian juga ada kompetensi supervisi manajerial, di mana pada kompetensi ini Pak Rudi bisa dikatakan sudah menjalankan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan dari Permenkam nomor 14 tahun 2010 dan juga Permendikbud nomor 38 tahun 2013 yang menjelaskan tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Nah, beliau menjelaskan kesehariannya menjalankan tugas pengendalian mutu dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan program, pengumpulan data, dan juga analisis sebagai pelaksanaan penilaian, memonitoring sebagai langkah pemantauan program, kemudian beliau juga melakukan pembimbingan ya, dan juga pembinaan terhadap tenaga kerja kita bisa melihat dalam hasil wawancara. Dan sampai menyusun hasil pemantauan dan pengendalian program dengan jadwal kegiatan yang telah diatur dalam kalender kerja seorang penilik yang sudah mencangkup pemantauan, penilaian, analisis, dan juga pembimbingan. Nah, hal ini membuktikan beliau telah menjalankan kompetensinya sebagai supervisi manajerial. Kemudian kompetensi supervisi akademik. Pada kompetensi ini kita bisa melihat kembali bahwa pada hasil wawancara Pak Rudi mengatasi beberapa kendala yang menjadi suatu permasalahan, yaitu dimana dengan menunjukkan atau mengajukan beasiswa kepada guru-guru yang belum memiliki sarjana PAUD, S1 PAUD ya, dan beliau mengajukan beasiswa tersebut kepada Bazis. Nah, untuk guru yang masih belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademiknya. Jadi sehingga pada saat beliau nih menjadi seorang penilik melakukan pembinaan itu bisa tersinkron dan juga bisa memasuki atau memenuhi persyaratan dari kualifikasi akademik. Kemudian ada kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi evaluasi pendidikan. Nah, pada kompetensi ini Pak Rudi melakukan analisis pemantauan sebagai pelaksanaan evaluasi, kemudian melakukan perencanaan evaluasi dan sampai pembinaan dan juga pembimbingan untuk melakukan kegiatan yang lebih lanjut. Nah, seperti pada saat beliau mengatasi suatu masalah atau suatu kendala pada cara pengajaran guru atau tenaga pendidik, dan beliau memberikan bimbingan dan mendatangi, beliau juga memberi contoh-contoh pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah diatur.
kemudian memberikan tambahan sortiran seperti makalah atau apapun itu berupa lisan ataupun tulisan sebagai bentuk edukasi atau pembinaan dan pembimbingan kepada PTK. Kemudian ada kompetensi pengembangan profesi, di mana pada kompetensi ini Pak Rudi telah menjalankannya dengan cukup baik, yaitu bisa dibuktikan dan dilihat dalam perincian biodatanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Beliau memiliki prestasi yang pernah diraih. Beliau melaksanakan pengembangan profesi pengendalian mutu PAUD yang berupa pembuatan KTI atau karya tulis ilmiah, dengan aspek yang dinilai adalah karya ilmiahnya dan juga pengalamannya dalam pembimbingannya. Nah, hal ini menunjukkan Pak Rudi sudah cukup kompeten dalam bidangnya dan sudah memenuhi dari kompetensi pengembangan profesi beliau sendiri, yaitu sebagai penilik PAUD. Kemudian ada kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi sosial. Menurut hasil analisis saya, untuk kompetensi sosial ini Pak Rudi juga bisa dikatakan telah menjalankannya dengan baik, dengan bisa dilihat dalam hasil wawancara. Beliau melakukan pemantauan program, walaupun di masa pandemik ini beliau tetap berusaha untuk memiliki atau menjalin hubungan yang baik dengan warga-warga sekolah atau satuan yang dibinanya. Beliau tetap rutin dalam mengadakan conference walaupun virtual sebagai bentuk pemenuhan tugasnya terhadap program satuan PNFI atau pendidikan non formal dan informal. Beliau juga menjalin hubungan yang baik sama pekerja di lembaganya. Nah, itulah dia teman-teman hasil dari analisis saya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis selama melaksanakan wawancara dengan Bapak Rudi, yaitu kita bisa menilai tugas dari seorang penilik itu cukup harus sesuai dengan standar-standar yang telah diatur oleh pemerintah ya, atau peraturan pemerintah, karena memiliki standar-standar dan juga pelaksanaannya harus sesuai dan juga harus terlaksana sesuai peraturan yang telah dibuat. Nah, Bapak Rudi sendiri telah melakukan tugas-tugasnya dan fungsinya sebagai penilik dengan baik dan juga terfokus pada pengendalian mutu yang dilaksanakan penilik sebagai tugas pokok dan fungsinya. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu pemantauan program PNFI dalam pelaksanaannya dinilai sudah terlaksana cukup baik. Yang memantau pelaksanaan program belajar mengajar secara langsung sebelum pandemik dan melalui daring selama pandemik berlangsung, walaupun mungkin masih ada kekurangan di dalamnya pada saat pengendalian mutu ataupun evaluasi program. Nah, dalam hal ini memang jika kita melihat Pak Rudi sebagai seorang penilik itu sudah cukup maksimal pada lembaga yang dibinanya untuk melaksanakan pemantauan program dan juga evaluasi ya teman-teman. Walaupun hasilnya memang ada beberapa lembaga yang merasa pemantauannya dilakukan penilik belum sesuai harapan, mungkin bisa dilakukan lebih baik lagi, atau juga bisa menambah dari tenaga kependidikan atau tenaga profesi penilik. Walaupun masih ada beberapa kendala yang dirasa itu menjadi sebuah permasalahan dalam kegiatan bekerjanya, namun penilik mencari solusi untuk terus mengatasi masalah tersebut. Hal ini bisa kita lihat atau kita bisa katakan Bapak Rudi ini melakukan benar-benar tugasnya secara maksimal ya teman-teman. Beberapa kasus pun ditanganinya dengan mencari solusi jalan keluar atau jalan tengah untuk terus melakukan pembinaan, juga melakukan pendidikan kepada pendidik-pendidik dalam satuan yang dibinanya, lembaga yang dibinanya. Nah, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan sudah terasa pada beberapa solusi jalan keluar atau jalan tengah untuk terus melakukan pembinaan, juga melakukan pendidikan kepada pendidik-pendidik dalam satuan yang dibinanya, lembaga yang dibinanya. Nah, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan sudah lembaga yang dibinanya, tetapi memang belum optimal secara keseluruhan, memang masih dapat kita katakan kekurangan sumber daya manusia itu sendiri atau tenaga untuk jabatan penilik dan juga masalah ketenaga pendidikan yang tidak bisa dibina atau bisa dikatakan tidak masuk ke dalam standar kualifikasi akademik, yaitu belum S1 PAUD. Nah, keterlibatan penilik dalam melaksanakan sudah dirasakan oleh satuan PNFI itu sendiri yang dibinanya. Nah, adapun jadwal yang tertata dalam kalender kerja penilik membuat satuan lembaga PNFI mendapatkan giliran yang intensif ini cukup baik. Nah,
dan penilik bekerja sesuai dengan kalender tersebut, jadwal tersebut. Jadi rangkaian kegiatannya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pengendalian mutu dan evaluasi yang dilakukan oleh penilik kepada lembaga satuan PNF yang dibinanya sudah dilaksanakan sebaik mungkin apa yang bisa dilaksanakan. Mengingat di tengah pandemik ini adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan secara tatap muka, namun demikian penilik tetap melakukan video conference secara rutin jika ada hal yang dirasa untuk dibahas. Nah, hasil dari laporan pengendalian mutu juga berusaha untuk mencari solusi yang menghasilkan tindak lanjut yang nyata untuk lembaga satuan PNFI yang dibinanya. Nah, itulah dia video penjelasan saya mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan terhadap proses internalisasi pendidik PAUD. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.